morning, students. How are you today? Fine? That's good. I hope you are always in good conditions. Therefore, always pray for you, for your family, for your friends, and for other people in our country. And I wish God always keep us healthy and healthy. Well, students, by the way, do you still have spirit for studying English? Yes? Okay, I'm very happy if you still have spirit for studying English. Because today we will continue to learn about English, and the material that we discuss today is about how to ask and give opinions. Baiklah anak-anakku sekalian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama selain Muslim. Hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris, dan materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Dan materi bahasa Inggris unit ini merupakan materi bahasa Inggris unit 2 kelas 11 di semester Gasal. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran materi tentang meminta dan menanyakan pendapat kepada orang lain. Namun sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajarannya. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah dengan melalui pengamatan video, siswa diharapkan mampu mengenal, melafalkan, melengkapi, menyusun, dan mendemonstrasikan ungkapan-ungkapan tentang meminta dan memberikan pendapat, setuju atau tidak setuju dalam bahasa Inggris. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menemukan informasi tertentu tentang meminta dan memberikan pendapat, setuju atau tidak setuju dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi yang tersirat tentang meminta dan memberikan pendapat, setuju atau tidak setuju dalam bahasa Inggris. Kemudian kompetensi dasarnya apa anak-anak? Kompetensi dasar untuk unit ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional, lesan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang terkait dengan pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Baiklah, kita mulai dengan materinya. Untuk meminta dan menanyakan pendapat, asking opinions, agreeing and disagreeing, menanyakan pendapat, setuju dan tidak setuju. Nah, ungkapan-ungkapan atau pola kalimat yang kita gunakan apa saja? Itu pertama, you can ask someone's opinions by saying, jadi Anda bisa menanyakan pendapat dengan mengungkapkan, yaitu misalnya what do you think about, or what do you think of.
Jadi pola kalimat yang pertama ini Anda bisa menggunakan ungkapan what do you think about atau what do you think of. Ya, misalnya, what do you think about our school? What do you think of our school? Bagaimana pendapatmu tentang sekolah kita? Ya. Kemudian next expression, ungkapan yang berikutnya, Anda bisa menggunakan how do you feel about. For example, how do you feel about my dress? Bagaimana pendapatmu tentang baju saya ini? Okay, next expression. What is your opinion about? Atau what is your opinions of? Bla bla bla. Nah, jadi titik-titik ini diisi dengan masalah tentang apa yang kita sampaikan. Bagaimana pendapatmu tentang, what is your opinion about? For example, what is your opinion about your English teacher? Bagaimana pendapatmu tentang guru bahasa Inggrismu? What is your opinion of your principal in your school? Bagaimana pendapatmu tentang kepala sekolahmu di sekolahmu? Okay, and this next expression, what are you feelings about? Ini juga bisa dipakai untuk menanyakan pendapat anak-anak. What are you feelings about? For example, what are you feelings about Mr. John? Bagaimana pendapatmu tentang Mr. John? Okay, next expression, what are your view on? Next, jadi ungkapan-ungkapan ini kalau kita artikan secara gampangnya anak-anak, artinya adalah apa pendapat kamu mengenai titik-titik. Jadi kita artikan secara simpelnya saja, tidak berdasarkan arti secara lexical meaning, tidak berdasarkan kamus. Jadi kalau kita artikan berdasarkan kamus, seperti kalimat yang pertama, what do you think about? Nah, think kalau diartikan dalam kamus artinya berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Nah, bukan seperti itu, tapi kita artikan berdasarkan konsep kebahasaannya. Ya. Oke, next. Untuk yang berikutnya, how to ask about agreement, itu menanyakan tentang persetujuan. Jadi kalau kita mengungkapkan suatu pendapat, kadang-kadang kita meminta persetujuan kepada orang lain. Nah, bagaimana ungkapannya, pola kalimatnya yang kita gunakan kalau menanyakan persetujuan? Itu bisa Anda menggunakan do you agree? Apakah kamu setuju? For example, in my opinion, our school is comfortable. Do you agree? Menurut pendapatku, sekolah kita ini nyaman. Apakah kamu setuju? Jadi do you agree? And then next, don't you agree? Tidakkah kamu setuju? Wouldn't you agree? Don't you think so? Jadi, do you agree? Don't you agree? Wouldn't you agree? Don't you think so? Ini kurang lebih karena dipakai untuk konsep menanyakan persetujuan.
Jadi kita artikan secara simpelnya saja, yaitu apakah kamu setuju? Jadi ini perlu dihafalkan. Oke, next. Then how do you say if you want to say disagreeing with someone's opinion? Nah, berikutnya adalah bagaimana mengungkapkan kalau kita mengungkapkan tidak setuju kepada pendapat seseorang. Itu bisa kita mengucapkan I don't think so. Jadi I don't think so ini artinya bukan saya tidak berpikir demikian. Nah, jadi kalau kita artikan berdasarkan lexical meaning, berdasarkan kamus, I don't think so ini artinya saya tidak berpikir demikian. Tapi kalau kita artikan berdasarkan konsep penggunaan pola kalimat ini sebagai pernyataan tidak setuju, I don't think so berarti sama dengan saya tidak setuju. Then next, I don't agree with you or I disagree with you. Sama, saya tidak setuju. That's not right. You can mean that. Jadi you can mean that artinya kamu tidak bisa menyebutkan itu. Nah, tidak, tapi ini merupakan ungkapan tidak setuju. Jadi artinya sama saja, yaitu saya tidak setuju. I'm afraid I can't agree with you. Afraid apa artinya, anak-anak? Afraid itu kalau berdasarkan kamus, afraid artinya takut. Jadi kalau dipakai untuk pola kalimat dalam konsep ini, tentunya kalau kita artikan dengan takut tidak pas. Saya takut, saya tidak setuju. Nah, kurang tepat. Jadi di sini I'm afraid sama dengan I'm sorry. Jadi maaf. Ya. Then you can mean that. You can mean that sama ini ya. And then I'm not sure I agree with you. Surely not. No way. Nonsense. Nah, jadi kata no way, nonsense itu bisa juga kita gunakan untuk menyatakan tidak setuju. Tapi penggunaan ungkapan yang terakhir ini sangatlah tidak sopan. Nah, jadi bisa digunakan kalau kamu berbicara kepada teman yang usianya sebaya boleh. Tapi kalau dengan orang yang belum kita kenal dengan akrab, janganlah gunakan ungkapan ini karena tidak sopan. Ya. Di kalimat-kalimat ini kita artikan dengan simpelnya, yaitu saya tidak setuju atau saya tidak sependapat dengan Anda. And then di sini anak-anak saya berikan ungkapan-ungkapan yang bisa Anda hafalkan, yaitu yang poin 4 menyampaikan agreeing with someone's opinion, itu menunjukkan setuju dengan pendapat seseorang, yaitu boleh Anda menyampaikan I agree or I agree with you, I completely agree with you, I totally agree with you. That exactly what I think, or that exactly what I feel. I think so. I was just going to I was just going to say that. Absolutely. Exactly. I couldn't agree more. Nah, yang perlu Anda perhatikan ungkapan yang terakhir anak, yaitu penggunaan I couldn't agree more. Ini sering sekali anak-anak salah kaprah.
banyak yang pendapat bahwa ungkapan I couldn't agree more itu dipakai untuk menyampaikan tidak setuju. Nah, padahal ungkapan ini dipakai untuk menyatakan setuju. Jadi I couldn't agree more, meskipun di sini bentuknya kalimat negatif. Kemudian ekspresi yang kelima yaitu giving opinion, yaitu memberikan pendapat. Jadi anak-anak, sebelum kita memberikan pendapat, alangkah baiknya kalimatnya kita awali dengan pola kalimat seperti ini. Misalnya, personally I think bla bla bla. Di secara pribadi menurutku bla bla bla. In my opinion bla bla bla. What I have in my mind is bla bla bla. From my point of view bla bla bla. The way I see is that bla bla bla. According to me it is bla bla bla. Jadi misalnya seseorang menyampaikan pendapat, what do you think about our school? Bagaimana pendapatmu tentang sekolah kita? Nah, caranya Anda memberikan pendapat, boleh kalian awali dengan kalimat-kalimat ini, anak-anak, yaitu boleh menggunakan personally I think bla bla bla. Misalnya, personally, I think our school is very nice. Or, in my opinion, our school is very nice. From my point of view, our school is very nice, and etc. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mempraktekkan jadi bagaimana pronunciation-nya, kita lihat saja contoh percakapan ini. It's my first time to come to this school. It seems to me that it is a nice school. What do you think about it? I think the school is big. There are 30 classrooms. And it is clean. Trash cans are available here and there. And you are right, it is a nice place to study. But look at the trees. Are they too high? In my opinion, the trees are not too high. Otherwise, they make the school shady. We can breathe the fresh air. Trees produce oxygen, so air conditioners are not needed. Well, that's true. I totally agree that the trees are useful for human. People should reduce using more electricity. Jadi saya kira cukup sekian dulu materi dari saya tentang how to ask and give opinion to other people. Jadi tolong dipahami materi ini. Untuk selanjutnya nanti kita mulai dengan latihan-latihannya. Oke, sekian dulu anak-anak sekalian. Terima kasih ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.